Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang yaitu Rini Kurnia Putri, Aulia Arsyadunnas, dan Dera Diana. Dan saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang alat optik. Di dalam fisika terdapat sejumlah peralatan yang memanfaatkan prinsip pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat demikian dinamakan alat optik. Nah, di sini kami hanya akan menjelaskan 3 alat optik, yaitu yang pertama kamera dan proyektor, kedua mata, ketiga kaca pembesar atau loupe. Nah, kita masuk yang pertama, kamera dan proyektor. Ada satu jenis alat optik yang memiliki cara kerja mirip dengan cara kerja mata, yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar suatu objek atau benda. Jenis-jenis kamera yang dikenal diantaranya kamera autofokus, kamera single lens reflex, dan kamera digital. Pada dasarnya, kamera terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yang pertama, lensa cembung yang berfungsi untuk membiaskan cahaya sehingga terbentuk bayangan benda di film. Yang kedua, film yang berfungsi untuk menangkap bayangan. Yang ketiga, diafragma, yaitu alat pengatur banyak sedikitnya cahaya yang boleh masuk. Yang keempat, penutup lensa. Mekanisme kerja kamera. Ketika kita mengambil gambar sebuah benda dengan menggunakan kamera, cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut masuk ke lensa kamera. Banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera diatur oleh diafragma, mirip dengan pupil pada mata, dan pengatur cahaya atau shutter. Untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik dan tajam, maka perlu diatur fokus lensanya, yaitu dengan memajukan atau memundurkan lensa tersebut. Dengan pengaturan yang tepat, maka pantulan bayangan benda tersebut akan tepat jatuh pada film foto, atau film foto mirip dengan retina pada mata. Bayangan gambar yang dihasilkan pada kamera bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, proyektor. Proyektor adalah alat optik yang umumnya untuk menghadirkan atau memproyeksikan gambar menjadi lebih besar. Proyektor berfungsi untuk menampilkan video, teks, dan gambar pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan yang datar seperti infokus atau dinding. Mekanisme kerja proyektor. Cara kerjanya, proyektor berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Cahaya tersebut dihasilkan oleh panel-panel dari LCD atau liquid crystal display atau layar kristal cair. Panel tersebut terdiri atas 3 panel yang dipisahkan berdasarkan 3 warna dasar yang biasa disebut dengan RGB, red, green, and blue, merah, hijau, dan biru. Pancaran cahaya yang keluar dari sebuah proyektor merupakan hasil dari pembiasan ketiga panel. Kumpulan cahaya yang melalui panel dan dipadukan melalui prisma tersebut kemudian melalui lensa yang dipancarkan pada layar atau media pantul lain sehingga dapat dilihat oleh mata sebagai gambar yang sama seperti yang ada pada layar komputer atau device lain. Alat optik yang kedua yaitu mata. Kemampuan kita dalam melihat suatu benda atau lingkungan sekitar kita tidak terlepas dari peran salah satu alat optik yang kita miliki yaitu mata. Konstruksi mata berbentuk menyerupai bola dengan permukaan luar yang melengkung. Selanjutnya bagian-bagian mata. Yang pertama itu ada kornea mata, berfungsi untuk menerima sebuah rangsangan berupa cahaya serta langsung meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Dan selanjutnya lensa mata, yaitu memiliki fungsi untuk meneruskan sekaligus memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh tepat ke lensa mata. Pembiasan cahaya yang masuk ke mata diatur oleh lensa mata yang dapat berakomodasi. Daya akomodasi merupakan kemampuan lensa untuk memipi atau menebal sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Lensa mata akan berakomodasi bila melihat benda-benda yang dekat. Dalam hal ini, keadaan lensa mata menjadi cembung, dan lensa mata tidak berakomodasi ketika melihat benda-benda yang jauh. Dalam hal ini, keadaan lensa mata menjadi pipih. Kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipi ini diatur oleh otot siliar. Bagian selanjut dari mata yaitu iris, yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata.
Yang selanjutnya itu pupil yang memiliki fungsi sebagai saluran masuknya cahaya ke mata. Yang selanjutnya itu retina memiliki fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang langsung dikirim oleh saraf mata menuju otak. Selanjutnya otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Yang selanjutnya itu saraf mata memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya dari retina menuju otak. Selanjutnya itu aqueous humor berfungsi untuk membiaskan cahaya. Yang selanjutnya vitreous humor untuk memberi bentuk kekokohan pada mata, serta untuk meneruskan rangsang dari lensa ke bagian retina. Dan yang terakhir titik buta merupakan tempat masuknya saraf otak ke mata. Maka di lokasi ini tidak ditemukan fotoreseptor baik sel bata maupun sel kerucut. Apabila rangsang cahaya jatuh tepat di bintik buta ini, maka rangsang cahaya tidak dapat diterima atau diteruskan ke otak sehingga kita tidak dapat melihat benda. Jangkauan penglihatan mata pada saat tidak berakomodasi dinamakan titik jauh atau punctum remotum. Sedangkan jangkauan penglihatan pada saat berakomodasi maksimum dinamakan titik dekat atau disebut punctum proxium. Untuk mata normal atau ametropi, titik jauhnya berada di jarak tak hingga dan titik dekatnya berada di sekitar 25 cm. Mekanisme kerja mata. Pada prinsipnya, lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya menuju ke retina yang terhubung ke saraf-saraf optik yang kemudian diubah menjadi sinyal. Sinyal yang diteruskan ke otak sehingga kita memperoleh kesan melihat benda. Bayangan yang dihasilkan mata bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Penyakit pada mata. Yang pertama itu konjungtivitis. Penyakit mata ini terjadi karena adanya iritasi atau peradangan akibat infeksi pada bagian selaput yang melapisi mata. Gejalanya, mata memerah, terasa nyeri, berair, gatal, keluar kotoran, dan penglihatan kabur. Yang kedua, trakoma. Trakoma adalah infeksi pada mata yang disebabkan bakteri Candida trachomatis. Yang selanjutnya itu endoftalmitis, merupakan infeksi yang terjadi di lapisan mata bagian dalam sehingga bola mata bernanah. Yang selanjutnya itu blefaritis. Blefaritis adalah suatu peradangan pada kelopak mata karena terjadinya produksi minyak yang berlebihan yang berasal dari kelenjar minyak tersebut. Yang terakhir itu cacat mata. Nah, jika kita memiliki penglihatan yang baik, maka semestinya kita dapat melihat benda secara jelas pada jarak 25 cm atau lebih. Namun, pada kenyataannya, banyak orang yang merasa memerlukan koreksi pada penglihatan. Ketidaknormalan penglihatan dinamakan cacat mata atau disebut dengan aberasi. Terdapat beberapa cacat mata yang akan kita bicarakan di sini, antara lain rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, mata tua atau presbiopi. Yang pertama itu rabun jauh atau miopi. Rabun jauh merupakan salah satu cacat mata di mana mata tidak dapat melihat benda-benda yang jauh. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat memipih sebagaimana mestinya, sehingga bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina tidak jatuh tepat pada retina. Mata rabun jauh mempunyai titik jauh pada jarak tertentu dan titik dekatnya lebih kecil daripada titik dekat mata normal. Cacat mata rabun jauh dapat diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa cekung, sehingga benda-benda yang letaknya jauh itu dibentuk bayangan maya yang lebih dekat dengan mata, dan oleh lensa mata bayangan itu kembali dibuat bayangan nyata tepat pada retina. Selanjutnya yang kedua itu rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat merupakan salah satu cacat mata di mana mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Rabun dekat disebabkan oleh ketidakmampuan lensa mata untuk menebal. Sebagaimana mestinya ketika digunakan untuk melihat benda pada jarak yang dekat, lensa mata terlalu pipih sehingga menyebabkan titik dekat mata tidak lagi sekitar 25 cm, tetapi bergeser ke titik yang lebih besar dari itu. Cacat mata rabun dekat dapat diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa cembung, sehingga dari benda-benda yang dekat dibentuk bayangan maya yang tegak dan diperbesar, dan oleh lensa mata,
bayangan tersebut menjadi objek yang dapat menghasilkan bayangan baru yang nyata, terbalik, diperkecil, dan jatuh tepat pada retina. Dan yang terakhir yaitu mata tua atau presbiopi. Mata tua atau presbiopi merupakan cacat mata yang berupa pengurangan daya akomodasi mata dan umumnya terjadi pada usia lanjut. Pada mata tua, baik titik dekat maupun titik jauh mata sudah bergeser dari keadaan normalnya. Hal ini disebabkan otot-otot mata sudah tidak lagi mampu berakomodasi secara sempurna. Cacat mata tua dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa ganda atau kacamata bifokal, yaitu kacamata yang dapat bagian bawahnya merupakan lensa positif untuk melihat benda-benda yang dekat dan pada bagian atasnya merupakan lensa negatif untuk melihat. Alat optik selanjutnya yaitu kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar merupakan sebuah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung rangkap atau biconvex. Loop berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pembesaran bayangan yang dihasilkan oleh loop bergantung pada keadaan akomodasi mata. Pembesaran bayangan oleh loop adalah sebagai berikut. Dapat dilihat rumusnya, yaitu M sama dengan Sn per F sama ditambah 1. Di mana M sama dengan perbesaran loop, Sn jarak titik dekat mata untuk mata normal adalah 25 cm, sedangkan F itu fokus lensa. Nah, perbesaran untuk mata tak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per F. Nah, ini adalah merupakan soal dari loop. Nah, pada teman-teman silakan untuk mencari jawabannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.